pagi anak-anak yang baik. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bu. Oke. Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya. Ya, di masa pandemi ini, meskipun anak-anak belajar dari rumah harus tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan. Kemudian usahakan tinggal di rumah. Kalau harus bepergian harus menggunakan Masker. Baik, seperti biasa kita akan mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Anggi. Silakan Anggi. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih Anggi. Siapa yang masih ingat materi yang lalu kita membahas tentang apa ya? Globalisasi. Iya, globalisasi. Kali ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu tema 5. Ibu share screen dulu. Dalam ajang ini, kontingen Indonesia nampak berbeda dengan kontingen lainnya, yakni mengenakan pakaian dari berbagai daerah di Indonesia. Kontingen Indonesia memasuki panggung dan dipimpin oleh atlet polo air nasional Rizky Mulia. Konsep penggunaan pakaian adat ini seolah ingin menunjukkan bahwa Indonesia terdiri atas berbagai macam ras, suku, agama, dan budaya. Olahraga polo air putra. Kesuksesan tim Indonesia ini diraih setelah berhasil mengalahkan Malaysia 14-7 pada laga terakhir di grup SEA Games 2019 Jumat lalu. Setelah anak-anak mengamati video, mana perasaanmu? Bangga, Bu. Bangga. Kenapa bangga? Karena bisa mendapatkan medali emas. Mantap, Sam. Wira usaha. Kita langsung masuk ke materi. Selain SEA Games, tadi kan bisa mendatangkan keuntungan bagi perekonomian negara. Kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam bidang ekonomi itu adalah ekspor impor. Benar istilah ekspor impor? Pernah, Bu. Pernah ya, oke, baik. Ada yang tahu apa itu ekspor? Ekspor, kata kuncinya, ini dalam bahasa Inggris exit berarti exit dari dalam keluar. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri, ya. Dalam negeri itu maksudnya di mana? Ya, Indonesia. Luar negeri itu maksudnya negara lain selain Indonesia. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Ya, tinggal menambahkan kata tir di belakangnya. Nah, kalau impor itu kebalikan dari ekspor. Ingat, in dalam bahasa Inggris. In berarti masuk dari luar ke dalam. Nah, maksudnya bagaimana? Pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Barang apa saja yang bisa dijual ke luar negeri dari Indonesia, atau barang-barang apa saja yang harus dibeli dari luar negeri. Barang-barang ekspor ini berarti barang-barang yang memang diproduksi atau dibuat di Indonesia. Ini menjadi ciri khas dari negara Indonesia. Coba lihat gambar apa ini yang pertama? Iya, betul. Kain batik ini sudah menjadi warisan budaya Indonesia yang juga sudah diakui oleh UNESCO. Nah, bangga ya harusnya ya. Adalah contoh hasil perkebunan dari Indonesia. Nah, kalau di Pekanbaru kira-kira ada perkebunan apa ya? Kelapa sawit. Iya, betul Sam. Kelapa sawit. Biji dari sawit itu bisa diolah menjadi apa? Minyak. Iya, menjadi minyak goreng. Ke barang impor. Kenapa ya kita harus mengimpor dari luar negeri? Ada yang tahu? Betul, tidak bisa diproduksi di Indonesia. Sementara masyarakat Indonesia perlu. Juga bisa jadi barang-barang yang diperlukan memang tidak bisa tumbuh subur di Indonesia karena perbedaan cuaca, perbedaan suhu ke Jepang. Gambar apa ini?
Iya, HP betul. HP dan barang elektronik lainnya itu juga diimpor. Di sini ada pertanyaan, Nak? Tidak? Oke. Nanti anak-anak, Ibu minta untuk kerjakan LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik, ya. Nanti Ibu bagikan di WAG. Sebelumnya kamu harus teliti dalam mengerjakan. Kemudian jangan lupa batas akhir pengiriman itu sebelum pukul 9 malam, ya. Nah, kita main game tebak gambar dulu. Ibu punya puzzle, nanti anak-anak tebak kira-kira puzzle ini membentuk gambar apa ya? Ya, ada yang tahu gambar apa ini? ASEAN, Bu. Iya, betul, keren. Ini adalah gambar logo atau lambang ASEAN. Kamu tahu apa itu logo? Lambang. Lambang. Oke, waktu sudah habis. Logo, lambang, betul. Selain itu apa lagi? Logo merupakan bagian dari reklame. Reklame itu seperti iklan untuk mempromosikan barang. Oke, jadi logo ini bisa membantu sebuah perusahaan untuk mempromosikan barang yang diproduksi, ya. Jadi orang-orang masyarakat umum bisa mengenal barang tersebut. Nah, ciri-ciri logo yang pertama sederhana. Jadi meskipun terdiri dari gambar-gambar, biasanya gambar-gambarnya sederhana, tidak ribet, sehingga mudah diingat. Nah, masih ingat? Warna merah. Keberanian. Keberanian, betul. Warna. Contoh logo lain. Nah, gambar apa ini? Santa Maria. Iya, logo Santa Maria. Ah, sudah langsung tahu kan? Betul, ini logo SD kita. Oh, mendengar suara Abigail, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? ASEAN. Tentang logo ASEAN. Coba sebentar, Ibu tanya Helen. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut apa? Eksportir, Bu. Oke, mantap. Anak semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Iya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berzoom kembali atau bahkan kita bisa bertatap muka ya. Bisa berkumpul kembali, bermain kembali, belajar bersama lagi. Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir. Baik, Ibu tutup pembelajaran di Zoom, nanti akan dilanjutkan kembali di WA Group. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami sudah selesai belajar. Berkatilah guru-guru yang sudah mengajar kami dan teman-teman yang sudah ikut Zoom. Berkati juga teman-teman yang belum ikut Zoom ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak yang baik, titip salam buat Papa dan Mama ya. Salam sehat selalu. Dadah.